Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terinspirasi dengan Kang Haji Khairon untuk mengkritisi Quran. Meskipun tentu saja kapasitas saya jauh sekali dengan Haji Khairon, akan tetapi saya menjadi bertanya-tanya karena seringkali juga Buya mengatakan bahwa kita suruh berpikir, kita suruh bertadabur dan lain sebagainya terhadap Al-Quran. Akan tetapi dengan keterbatasan saya yang tidak memiliki pengalaman pesantren yang panjang seperti Kang Sukron, Kang Haji Khairon, juga Kang Imron Rosyadi, ini menjadi semacam kendala. Tetapi dengan motivasi yang diberikan oleh Buya untuk kita berpikir, maka saya mencoba-coba untuk buka Quran lah. Kan Quran buat semua manusia, bukan hanya untuk santri gitu. Makanya dengan bekal Quran terjemah saja saya mencoba untuk memahami Al-Quran. Tetapi seringkali dari terjemahan-terjemahan itu ditemukan hal-hal yang tidak pas dengan perasaan ini. Kemudian juga banyak yang tidak masuk akal, banyak juga yang tidak bisa dipahami terjemahan itu maksudnya priben gini. Betul. Kadang-kadang juga dalam satu surat itu dipahami itu sulit, nggak tersambung satu sama lain dengan terjemahan itu. Sehingga saya mencoba otak-atik dan juga ngobrol dengan, terus terang ada mentor juga Bang John yang juga suka otak-atik dengan terjemahan Al-Quran itu. Lalu saya mencoba menemukan makna yang enak gitu ya, makna yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu menjadi nyaman, entah benar atau tidak. Tetapi ada satu pegangan bahwa kita yakini Quran itu benar, dan kita yakini apa yang terkandung di dalam Quran itu semuanya adalah pelajaran dan motivasi positif. Kalau yang tidak positif itu berarti terjemahan atau tafsiran kita salah. Banyak contoh seperti ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Saya membaca ayat itu dadi melongo bae, dadi sing beli wedi karo beli sing sedih ku wali bae takonon. Kita bloli jadi nonton bae, atau saya harus jadi wali dulu untuk tidak takut dan sedih hati. Makanya enggak lah, aulia ini saya tafsirkan ini aja deh. Siapapun yang mengikuti Allah atau mengedepankan Allah, maka dia tidak akan takut dan bersedih hati. Terserah tafsirnya salah apa belik. itu mencoba untuk memahami itu. Ya mungkin saya akan dikecam oleh para ahli tafsir yang punya bekal banyak dari pesantrennya ya. Sedangkan saya ngaji tafsir Jalalain aja baru berapa halaman itu udah selesai. Fatihah belum selesai itu saya udah selesai duluan. Begitu juga kebetulan di pondok pesantren ngaji tafsir fi Dhilalil Quran yang dijelaskan sama Buya begitu luas, dan itu sangat merangsang kita untuk menggali Quran meskipun tanpa bekal. Saya tidak punya ilmu alat, tetapi saya punya alat, yaitu kamus. Jadi tanpa ilmu alat pun saya punya alat, yaitu kamus. Dan itu mencoba untuk bermain dengan rasa bahwa makna-makna dalam Al-Quran itu mencoba kita sesuaikan dengan rasa kita, dengan satu pandangan, dengan satu paradigma bahwa Quran pasti benar, dan kemudian Quran pasti memberi pelajaran-pelajaran yang motivatif dan mengarahkan kita untuk berbuat lebih baik. Ketika Quran itu berisi ancaman-ancaman, menakut-nakuti orang, maka itu mungkin tafsiran kita akan salah. Seperti satu contoh Buya, surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur, di dalam terjemahan Quran itu langsung dibilang celakalah orang-orang yang menumpuk harta. Ini nggak masuk akal juga ya, kenapa At-Takatsur berbanyak-banyak kok jadinya menumpuk-numpuk harta gitu. Ini kan sudah ada deviasi gitu, pembelokan arah. Kenapa hanya menumpuk-numpuk harta? Kenapa Al-Hakum itu menjadi celaka? Kenapa
bukan merupakan himbauan untuk kita menumpuk-numpuk harta, boleh harta, atau menumpuk ilmu, atau menumpuk ide-ide dan lain sebagainya. Inilah kemudian kebetulan kita sering juga ngobrol-ngobrol dengan kalangan terbatas setiap malam Selasa, sebetulnya malam ini, tetapi karena ada pengajian Buya maka malam ini dibatalkan ngobrol-ngobrolnya. Kita sama-sama hadir di sini di pengajian Buya, dan langkah kami semacam itu bagaimana? Saya minta pendapat Buya, apakah wajar atau apakah sesat atau boleh dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Anda selalu berpihak kepada Allah, berarti Anda sudah jadi wali. Kalau Anda sudah jadi wali, Anda tidak akan takut kepada siapapun. Itulah kira-kira, ya tidak jauh seperti itulah, bahwa ketika Anda berpikir secara positif, ya Anda akan dibimbing oleh Allah ke arah yang positif. Itu aja saya kira sebenarnya. Jangan ada kegamangan. Tetapi memang kamus itu memang sebetulnya tidak bisa menjadi rujukan kita untuk meluruskan satu makna, karena kamus sendiri itu tidak pernah secara definitively bahwa ini maksudnya demikian, karena setiap kata itu dalam kalimat yang berbeda, nuansanya berbeda, aromanya berbeda, bayang-bayangnya berbeda. Itu tidak kita akui. Nah, kamus itu kadang-kadang, apalagi kamus yang bilingual, Arab Inggris atau Inggris Arab Indonesia, itu sangat tidak mampu. Maka yang lebih baik adalah kamusnya Arabi, ya, seperti kamus Muhid, kamus As-Sihah, kamus Al-Muhid, atau Al-Munjid, ya, itu silahkan. Banyak kamus-kamus dan mempunyai sistem yang berbeda-beda. Ada yang huruf pertama adalah fasal, ada yang jadi fasalnya huruf tengah, ada yang babnya huruf akhir. Kalau dari mana doroba itu nggak bakal ketemu cari bab tentu, carinya di babba, karena fasalnya adalah babba. Jadi doroba, kotoba dan seterusnya. Nanti huruf tengah sebagai bagiannya, seperti itu. Kalau yang lebih mudah itu menggunakan sistem alfabeta, itu kamus Munjid, ya, itu makanya yang paling populer. Kalau Anda baca kitab Al-Muhid gitu, kamus As-Sihah, itu kalau Anda tidak belajar ilmu perkamusannya, yang nggak bakal ketemu itu. Kemudian ditambah lagi mencari kamus Arab itu kan tidak semudah bahasa Indonesia, ya kan gitu. Semuanya permainan, ya sudah, P-nya awalan kan gitu, R-nya awalan, dikatakan mem, disebab mem gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti di samping hadfuz zawaid, seperti namanya istighfar, nggak bakal ketemu dicari bab alif tuh, ya kan, carinya di ghafaro. Ya kenapa? Karena awalan hadfuz zawaid, huruf-huruf tambahan dibuang dulu, dicari huruf aslinya, sulasi mujarrad atau rubai mujarrad. Jadi istighfar itu dari ghafara, ya kan begitu. Nah, lebih sulit lagi ketika terjadi iqlab, ya. Lebih sulit lagi kemudian terjadi ibdal, nggak ketemu lagi. Seperti Anda mencari abarun, ya, abarun itu artinya sumur, nggak akan ketemu di alif itu. Abarun berarti kan wazannya af'alun. Cari berarti kita akan menduga yang abarun wazannya af'alun, kan begitu. Babun abwabun, dubrun adbarun, kuflun
akfalun. Berarti zaidahnya apa? Alif afal dan alif ba'da ba tadi. Jadi asalnya abaro, nggak bakal ketemu karena abar itu asalnya bukan abar, asalnya bi'run. Jadi sebelum dijamakan af'alun itu dibalik dulu, alifnya ditaruh di depan, bi'run jadi dikasih alifnya dikedepankan, baru dikedepankan bacaan afal menjadi abarun, kan lurus jadinya. Paham belum kan? Seperti ittijahun, ittijahis syams, ittijahul gharb, ittijah. Di mana carinya? Di alif nggak ada, tak nggak ada. Dari mana? Mana zawaidnya? Ya kan gitu. Wawunya adalah ittijahun, itu asalnya iftijahun, iftialun. Berarti zawaid huruf zaid ini mana? Alif dan ta. Berarti yang asli wawu jim, jadi wajun ketemunya. Tetapi juga ketika Anda mencari tujahahu atau tijahahu, babnya nggak ada, karena situ ada perubahan. Ta itu adalah perubahan dari wawu. Mujahah menjadi tujaha. Jadi artinya bagaimanapun untuk membuka kamus, kalau Anda tidak menguasai ilmu nahwunya nggak bakal ketemu. Udah gitu aja. Ilmu saraf maksud saya. Ya kan? Ya begitulah kira-kira. Lalu kemudian apa tadi itu? Tapi sekalipun demikian lumayan kamus juga membantu. Kalau kamusnya nggak ada, ya tanya sama kamus berjalan. Ya kalau heran ini kamus berjalan. Kamus berjalan itu di mana saja, kapan saja, sambil berjalan juga bisa menjawab. Nah, adapun tadi terjemahannya itu alhaakum tahrik, cilakalah orang yang berbanyak-banyak harta gitu. Begini, ini alhaakum itu wazannya af'alakum, ya kan? Domirnya itu adalah mansub, ya kan? Domir mutasil mansub, af'alakum. Allah itu dari mana asal katanya? Dari kata lahwun, laha yalhu, diikutkan wazan af'al menjadi alha yulhi. Allahu itu apa? Melalaikan, ya kan? Melalaikan. Yalhu, bermain-main, artinya tidak serius, kan gitu. Lalu kau bisanya mencelakakan, sebagaimana menerjemahkannya, itu persoalannya. Saya dulu menggugat terjemahan begitu tuh, tapi tidak selalu diabaikan terus, ya terserah lah. Nah, at-takasuru itu artinya sebagai fa'ilnya alha. Apa at-takasuru? Takasala ya takasalu takasur. At-takasuru itu artinya dari takasara, di sini artinya menunjukkan setelah banyak minta banyak lagi, minta banyak lagi, minta banyak lagi. Tasabaqa artinya mendahulukan, saling mendahului, saling mendahului, saling banyak-banyakan. Artinya berlomba mencari harta sebanyak-banyaknya lah, seperti itu. Nah, di sini alha itu adalah sama fi'il ya ta'adda ila maf'ulain juga, ya kan? Sekalipun nanti ya ta'adda bi harfi jarrin maf'ulaninya. Alhaakumut takatsur, an apa, dari apa? Dia melupakan kamu dari apa? Ya, keserakahan itu akan melupakan kamu, berarti kan tidak ada makmulnya kan? Nah, ketika makmul itu tidak disebutkan kehairan, makanya kayaknya bulan puasa enak ngaji begini ya. Mau gitu enggak? Ya, kayaknya soalnya penting sekali supaya nanti di Tegal Gebuk akan muncul ulama-ulama besar lah. Gitu. Tapi yang penting nganter ya wis boleh apa. Ya kan, masa dipaksa, nggak boleh. Nah, ketika makmul itu tidak disebutkan, maka di situ kita
diberi kebebasan untuk berimajinasi sendiri, mencari yang pantas. Apa ini? Doroba Zaidun. Doroba kan punya maf'ul. Ketika tidak disebutkan maf'ulnya, itu berarti ini sifatnya umum. Ya kan begitu. Kita kembali lagi kepada bentuk resemblance dalam bentuk tasbih. Ketika wajah syabah itu tidak disebutkan, maka dia menjadi bebas, liar jadinya. Zaidun kal asadi. Zaid kayak macan. Maksudnya apa? Terkecuali kalau wajah syabahnya disebutkan. Zaidun kal asadi fi syajaati. Zaid seperti macan dalam keberaniannya. Sudah, kita terarah. Berarti kita disuruh berimajinasi antara Zaid berani dan macan berani, kan begitu. Ya kan begitu. Tetapi ketika tidak disebutkan, itu artinya kita bebas. Apa? Nah, lalu menurut saya Abdul Qahir Al-Jurjani mengatakan apabila wajah syabah itu tidak disebutkan, maka Anda harus mencari al-mutabadar ila zihni. Apa yang paling cepat masuk dalam pikiranmu? Kalau ada yang namanya alladzi yaltafitu ila makna akhar, di situ ada qarina, kan begitu. Nah, artinya ketika tidak ada wajah syabah, kita bisa mengatakan Zaid seperti macan karena si Zaid itu banyak bulunya. Betul nggak? Zaid kayak macan karena giginya bertaring. Atau seperti macan karena dia tidak suka bergaul dengan orang banyak. Paling banyak satu orang, dua orang aja. Atau lebih banyak sendirian. Atau melakukan ngepot. Ya kan begitu. Atau larinya kencang. Berapa banyak sifat yang bisa kita temukan. Sekarang mahwal mutabadir ila zihnik. Apa yang paling cepat masuk dalam pikiranmu, itulah kamu tangkap, seperti itu. Nah, kembali lagi alhaqumut takatsur, makmulnya tidak disebutkan. Melupakan dari apa? Ya, keserakahan akan melupakan kamu dari. Ngejelaskan? Artinya, coba kita kumpulkan di sini. Karena kamu serakah, pengen kaya, sehingga kau melalaikan. Apa yang kau lalaikan? Termasuk merawat kesehatanmu. Orang kalau sudah lagi semangat kerja, pengen kaya yang luar biasa, sampai badan letih juga tidak mau berhenti kerjanya. Warungnya lagi laris nih. Ini baju sundus lagi laris warungnya. Wow, sampai jam 2 malam melayani orang, udah lelah sekali. Ya kan? Sehingga setelah kaya jatuh sakit, kena livernya. Kalau sudah sakit, artinya uang banyak dikeluarkan lagi untuk membayar kesehatan. Goblok tapi pintar. Kesehatan. Kedua, melalaikan orang yang seorang pengusaha yang Jakarta, Surabaya, Semarang, Bali, Lombok, Medan, Makassar, Tokyo, Amsterdam, istrinya terkapar, mengabaikan, melupakan istrinya. Akhirnya apa? Terjadi perselingkuhan, dan ini terjadi sehari-hari. Masa kerja di Jakarta paling sebulan sekali, ya kelenger. Orang bocah masih umur orang likur tahun, ya kelenger tinggal sebulan. Kita tua sampai seminggu kelenger. Macam itu, melalaikan istri, melalaikan kesehatanmu, sampai pendidikan anak-anakmu terbengkalai semuanya, dan semuanya. Dan termasuk juga sholatmu dan sebagainya terbengkalai semuanya. Ya, jamaah takdim sudah, jamaah takhir sudah, qashar sudah, selesai jamaah tarki. Apa jamaah tarki itu? Sembahyang. Itulah sebagai itu. Ya, tasbihnya udah lupa, nggak tahu, nggak pernah berpikiran lagi.
Itu maksudnya. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Orang kalau sudah keserakahan merajalela dalam dirinya, ingin mencari harta sebanyak-banyaknya, itu tidak ada kapoknya dan tidak akan pernah berhenti. Kapan berhentinya? Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk kuburan baru berhenti. Jadi penyakit juga memang mungkin dia tersadar ya, berobat. Setelah sembuh kambuh lagi kok. Dan seterusnya. Sudah masuk penjara, ketangkap OTT ya. Terus melakukan lagi nggak? Melakukan lagi juga nggak ada kapoknya kok. Sampai takutnya. Setelah keluar dari suka miskin, melakukan lagi kok. Tambah demen pisan. Dan orang kalau dulu nyolong ayam masuk penjara, keluar nyolong pedus. Ketangkap penjara, keluar lagi nyolong kebo sekalian. Jadi semakin berani semacam itu. Nah kemudian hatta zurtumul maqabir ini juga menjadi bagaimana terjemahan saya nggak tahu, sampai engkau menziarahi kubur ya. Apakah betul orang itu akan bisa mengendalikan keserakahannya kalau dia sudah ziarah kubur? Nah, saya tidak yakin seefektif itu sekali ziarah kubur lalu orang jadi benar. Jadi mana yang mungkinnya adalah sampai mati. Oke. Tetapi juga itu maknanya kita dalam menganalisa bahasa Al-Quran itu yang mana. Nah, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir juga bisa berarti ini orang sombong menyombongkan hartanya. Bu Haji Sundus beli Avanza, manggilnya nggak mau kalah, toko Innova. Ya kan gitu, masih bagus mobil Reang. Ya kan gitu. Sudah lagi bikin rumah 2 tingkat, tangganya bikin 3 tingkat, dan semuanya membanggakan hartanya. Mobilku Rolls Royce, rumahku 3 tingkat, depositoku, semua dihitung-hitung untuk menunjukkan aku lebih hebat dari orang lain. Nah, ketika semuanya sudah terhitung, akhirnya sampai kuburan pun bisa menjadi kebanggaan. Tuh kuburan kakekmu dikencing anjing, tapi kuburan kakekku tuh lihat di kebulinya orang. Kuburan juga bisa menjadi kebanggaan. Percaya nggak? Kamu punya kakek, punya nenek atau siapapun yang banyak diziarahi orang, itu kamu merasa bangga juga kok. Iya. Oh, sudah mah turunan petak belek. Makamnya gak tai kirik melulu. Jadi itulah makanya kita memaklumkan. Lalu yang Allah maksudkan mana? Mana yang Allah maksudkan? Semuanya mungkin terjadi. Nah, disitulah kaidah yang dibuatkan oleh Abdul Qahir Al-Jurjani sebagai peletak ilmu balaghah itu, bahwa al-makna al-mutabadar ila az-zihn huwal maksud. Itu saja persoalannya. Tapi juga tidak pasti, ya kan, bisa saja. Makanya kita di mana di situ kita memerlukan kecerdikan mencari korena yang ada di sekitarnya itu. Saya kira kadang-kadang kita memahami satu ayat enggak jelas ini. Tapi begitu ayat berikutnya setelah 3 ayat kemudian, loh, berarti ini ada sangkut pautnya. Seperti itu kan? Oke. Sekarang terakhir, sekarang lagi musim Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi abdihi. Siapa abdu itu? Al-Quran menyebutkan kan namanya? Enggak kan? Siapa? Kan enggak tahu. Setelah allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina, terus innahu wasami'ul basir wa atayna Musa. Kok ceritanya Musa? Jangan-jangan Nabi Musa ini? Dan itu Al-Isra semuanya cerita Nabi Musa, bukan Nabi Muhammad. Lalu dari mana dia mengatakan itu Nabi Muhammad? Nah, seperti itu yang maksudkan. Jadi mengkritis itu bukan mencari kesalahan, paham enggak? Dalam rangka kita mencari pembuktian supaya keimanan kita ini betul-betul kokoh. Itu saja kok.
Betul nggak? Nah, jadi artinya sudahlah kita usah bertengkar. Apakah Nabi Muhammad itu Isra itu bijasadihi atau birohi faqat, itu terserah itu. Saya kira tidak bisa disalahkan orang yang meyakini itu perjalanan rohani. Yang mengatakan perjalanan jasadi, dalilnya subhanalladzi asra bi abdihi, dengan kata abdun berarti jasadan, la ruhan, tapi jasadan wa ruhan dua-duanya. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah tidak. Itu perjalanan rohani. Oke, itu tidak penting bagi saya untuk jadikan bahan pertengkaran. Yang penting yuk kita sepakati hasil Isra Mi'raj kita diwajibkan sholat 5. Itu saja kok selesai. Tukar keding berapa tukaran? Untuk apa kita bertengkar? Toh kita sama-sama tidak tahunya kok. Apalagi kita tidak ada seorang sahabat pun yang melihat Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Waktu berangkat ke Masjidil Aqsa, Kang Haji Khairan, anak sih ngantar beli. Nah ketika pulang ada yang jemput enggak? Saya aja pulang dari Jakarta yang jemput Kang Benuko, ya kan, berangkatnya diantar Kang Maman. Nah Kanjeng Nabi enggak ada yang ngejemput, itu kan lebih cerita, tidak pernah yang tahu. Lalu letak mujizatnya di mana? Yang enggak ada saksinya aja kemujizat. Ini saya tidak mengatakan bahwa saya tidak mempercayai Islam, bukan, saya percaya. Tapi untuk dikatakan sebagai mukjizat, yang lihat siapa? Ayo, murtad kita kan? Nah itu persoalannya. Nah begini, Nabi Musa membelah lautan, umatnya di belakang melihat kan? Nabi Yusuf menanya seorang bayi lahir, wahai jabang bayi, yang salah siapa? Aku memperkosa Zulekha atau Zulekha yang memperkosa saya? Iya dong, ada rajanya, ada ibunya bayi, ada tetangga-tetangga semua masa menonton. Sang jabang bayi bilang, kalau baju yang sobek baju depanmu, kamu yang salah. Tapi kalau yang sobek baju belakang, wa qudda min duburi fa huwa minas sadiqin. Seperti itu. Bang lihat. Nah Kanjeng Nabi berangkat Isra, nggak ada yang tahu sih. Lalu di mana mujizatnya? Saya melihatnya mujizatnya bukan di situ, bukan di Isranya. Melihatnya Allah menyebutkan minal masjidil haram yang belum jadi masjid, wa masjidil aqsa yang belum jadi masjid. Itu suatu mujizatan. Ini adalah kegaiban Tuhan mengabarkan bahwa tidak lama lagi Mekah tempat berhala akan menjadi masjid, dan sinagog Sulaiman di situ akan menjadi masjid. Itu apa hubungannya? Itu namanya majaz akli, yang ilaqahnya ilaqah i'tibar ma yakunu. Haji Khairan nyuruh istrinya ketika saya datang, mah godok betang mana Buya? Godok betang atau godok air putih? Yang gak salah, karena setelah air putih mendidih lalu jadi betang. Di situ mujizatnya bahwa kita diberitahu sebelum terjadi, sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa ini akan menjadi 2 masjid yang besar. Nah, itu julim kono. Bukan kafir kita nih. Atau halal darahnya. Sebelum Anda mengatakan saya darahnya halal, kita berkelahi dulu. Ayo kita gulut.